Pak Saiful Alam mementoring grup 3, membahas konsultasi, dan lain-lain. Teman-teman siap belajar enggak? Semua siap ya? Kalau siap, sambut Pak Alam dong. Sambut Pak Alam ya. Kita kasih tepukan yang meriah, jempol-jempol yang berkeluaran di sini. Nah, siap. Nah, gitu dong. Biar seru. Iya. Karena kita nggak bisa rame-rame Pak di sini ya. Nggak seru ya. Kalau di live today, di Core Vision itu, wah, itu kayaknya gerengnya berasa banget gitu. Nah, hari ini kita akan panggilkan mentor yang luar biasa. Kita berikan waktu dan kesempatan langsung untuk Pak Alam. Pak Alam, monggo Pak Alam. Selamat malam Pak Alam. Selamat malam Pak Anderson. Iya Pak, selamat malam Pak. Monggo Pak Alam. Oke, selamat malam teman-teman. Silakan waktunya Pak dan kesempatannya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam rekan-rekan semua, para Billionaires Club, para jenderal terbaik yang dimiliki oleh New Univision ya. Sebenarnya agak aneh juga kalau saya memberikan materi pada hari ini. Kenapa? Karena Anda punya leader-leader yang sebenarnya sudah mengukir prestasi dan terbukti sukses menurut Allianz ya. Namun karena ini permintaan dari mentor saya Pak Jenik dan Pak Anderson, jadi di sini saya tidak mengajari Anda, tapi saya hanya membagikan apa yang saya pahami dan apa yang saya lakukan. Seperti yang saya sampaikan pada beberapa grup meeting ya, yang sering saya selenggarakan, bahwa bisnis ini itu sedikit unik dibandingkan bisnis kita yang lainnya. Bisnis yang lainnya itu fondasinya benar-benar berbeda sekali. Sekali kita menjadi pimpinan, nggak mungkin kita jadi bawahan. Kalau Anda menjadi seorang guru dan Anda punya murid, Anda akan selamanya menjadi guru. Nggak mungkin presiden direktur berubah posisi menjadi anak buah, itu tidak mungkin. Nah, tapi uniknya di bisnis ini, senyampang Anda menjadi downline dari upline Anda adalah upline dari tim Anda nanti. Jadi, apakah Anda upline? Iya. Apakah Anda downline? Iya. Berarti yang benar yang mana? Dua-duanya, begitu kan. Jadi peran kita ini sama-sama pada saat yang sama Anda punya upline, pada saat sama Anda menjadi downline. Maka hukumnya itu sedikit berbeda. Ketika kita berbicara dengan upline, maka Anda menjadi downline. Dan begitu juga sebaliknya, saat Anda bicara dengan downline, maka Anda menjadi upline. Prinsip ini yang agak unik. Nah, kegagalan di dalam memahami esensi dari bisnis berbasis manusia seringkali menyebabkan grup itu tiba-tiba mengalami rontok. Berhenti tiba-tiba. Kalau kita tahu sebabnya, maka masih bisa dikasih obat. Tapi kalau tiba-tiba rontok tak tahu sebabnya, inilah sumber masalah yang cukup pelik. Apalagi kalau grupnya sudah terlanjur besar, tiba-tiba hancur di tengah jalan. Nah, itulah sebabnya kenapa kita mengenal yang namanya prinsip melakukan konsultasi. Jadi saya hanya membahas hal-hal dasar yang seringkali rekan-rekan semua lakukan. Selama saya menekuni bisnis jaringan 20 tahun lebih, saat saya ngobrol dengan orang-orang yang sudah sangat berhasil, begitu juga ketika saya mengkoreksi, mengevaluasi diri saya sendiri, seandainya di level keyakinan saya saat ini, kemudian saya dikembalikan, bisa ada time ya, waktu mesin gitu ya, untuk kembali ke masa yang lalu saat pertama kali saya bergabung dengan keyakinan sebesar ini. Pada dasarnya ada beberapa penyesalan yang seringkali disampaikan ya, oleh teman-teman yang sudah sangat berhasil. Terutama yang sangat memahami esensi dari bisnis berbasis jaringan. Penyesalannya umumnya adalah mengapa, jadi kalau saya disuruh bisa ada kesempatan kembali di tahun 2014, maka saya akan melebar lebih banyak. Saya akan membangun kelebaran lebih banyak dan lebih cepat. Yang kedua, saya akan menggunakan alat bantu, baik pertemuan, e-pro, buku, itu secara lebih optimal, dan saya akan belajar lebih banyak menggunakannya secara efektif. Benar-benar menggunakannya.
tidak menggunakan diri saya secara pribadi, tapi saya mencantelkan semuanya ke sistem. Dan yang ketiga, ya saya akan melakukan konsultasi itu lebih baik. Karena banyak sekali teman-teman mengalami rontok, ya berhenti di tengah jalan. Problem yang utama itu seringkali karena masalah sikap, hubungan, dan keuangan. Nah, kalau sejak awal seluruh tim kita ini dicantolkan dengan yang namanya sistem dan alat bantu, maka ketika dia ada sedikit masalah dengan upline-nya atau dengan downline-nya, dia tidak terlalu terganggu karena ada referensi yang lebih akurat, ya, yang akan bisa mengawal bisnisnya bisa berjalan dengan baik. Dan ini yang membuat kabar gembira buat saya ketika kita mempunyai tim yang tim kita ini kadang-kadang tidak sebaik Anda. Bukan berarti bahwa dia tidak mampu menghasilkan orang hebat. Karena orang kecil itu pasti ada daftar nama yang baik gitu kan. Dan orang baik pasti punya daftar nama yang tidak baik. Nah, kalau kita punya orang yang kita sponsori tidak terlalu baik, tetapi di belakangnya ada orang baik, persoalannya dia ini dicantelkan, digantungkan ke personal atau digantungkan ke sistem. Semakin dalam saya mempelajari esensi dari bisnis ini, maka saya menjadi semakin membutuhkan yang namanya sistem. Masalahnya, kita bicara sistem itu bagi teman-teman yang masih pemula, para BP yang belum punya guru besar, itu nggak terlalu menarik sebenarnya. Yang paling menarik adalah berbicara tentang bagaimana bisa dapat case besar, menjaga persistensi, bisa langsung closing, kemudian handling objection, hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal yang nyata, hubungan sama komisi, hubungan sama omset gitu. Tapi kalau kita sudah memahami bahwa bisnis ini adalah bisnis berbasis duplikasi, maka agak sangat sulit kita memahami sistem kalau kita tidak paham esensi duplikasi. Jadi saya nggak yakin teman-teman ini membutuhkan sistem kalau Anda nggak paham esensi duplikasi. Orang grupnya cuma 2 orang, apanya yang mau dikonsultasikan begitu kan? Nah, jadi penting sekali kita memahami kenapa Univision itu mengusung konsep sistem itu yang kita kenal dengan edifikasi, konsultasi, dan no-cross lining. Ada orang yang membangun bisnis dari 1 jadi 10, 10 jadi 100, 100 jadi 1000. Dan dia senang terjadi duplikasi. Tapi ketika duplikasi terjadi dan tidak ada sistem yang mengatur, tiba-tiba 1000 orang itu bisa melakukan sesuatu yang bisa membunuh bisnisnya sendiri. Ya, karena sistemnya tidak ada. Jadi sistemnya tidak ada keteraturan. Jadi sistemnya yaitu sistem tidak teratur. Jadi duplikasi itu adalah hal yang berbeda dengan yang namanya sistem. Nah, banyak sekali pilihan-pilihan sistem yang bisa kita gunakan, dan saya melihat mentor saya Pak Jenik menggunakan parameter sistem adalah edifikasi, konsultasi, dan no cross lining. Tentu saja bagi teman-teman yang fokusnya kepingin BP cepat, apa coba hubungannya no cross lining, edifikasi, dan konsultasi? Yang penting orang yang bayar premi, persistensinya bagus, ya udah selesai, dia naik peringkat gitu kan. Tapi persoalannya ini tidak terjadi bagi teman-teman yang sudah mempunyai BP lebih dari 10, lebih dari 50, 100 orang yang mulai muncul raja-raja kecil di dalamnya. Dan kita tahu bahwa industri asuransi ini sedikit unik karena hubungan antara company itu langsung direct dengan para BP-nya. Tidak mengenal yang namanya leader besar. Ketika saya punya downline, saya BP, downline saya BP, dan di bawahnya itu ada calon BP, yang berjuang itu adalah saya sebagai kakeknya. Itu Alien tanya, kenapa enggak bapaknya yang memperjuangkan gitu. Ini agak berbeda ya dengan bisnis network marketing yang pernah saya tekuni sebelumnya. Network marketing itu patokannya adalah kepada leader tertinggi, sudah selesai. Ya, memang karakter yang sedikit berbeda ini yang perlu kita maknai. Tetapi saya semakin menyadari bahwa jika bisnis kita ini dibangun dari esensi manusia, maka manusia itu punya pengetahuan yang berbeda-beda, latar belakang, pendidikan, jabatan, income yang berbeda-beda. Mereka bisa menggunakan cara mereka sendiri untuk
melakukan bisnis ini. Ada beberapa tantangan yang sering saya hadapi di lapangan. 3 varian orang yang kita sponsori. Yang pertama, sponsoring level up. Yang kedua, sponsoring peers yang sama dengan kita. Yang ketiga, sponsoring down, orang yang di bawah kita. Masalahnya berbeda-beda. Nah, kalau kita ini salah memberikan resep, memberikan solusi terhadap level yang berbeda, maka berbeda juga jalan keluarnya. Orang level up bisa mudah untuk menjadi agen, tetapi biasanya kategorinya kategori agen pasif. Hanya sekedar dia mengandalkan cashback. Tapi untuk line in menjalankan bisnis ini persoalan yang lain. Berapa banyak saya amati di grup saya dan di crossline, saya amati, mulanya dia rising star, tiba-tiba sebulan 2 bulan tiba-tiba hilang. Itu tantangannya tidak sama kalau kita ketemu peers, orang-orang yang selevel sama kita, misalnya teman, sahabat, orang yang sudah pernah tahu latar belakang kita sebelumnya. Kadang-kadang masalahnya ya dia menganggap kita ini seperti masa lalu, sedikit agak meremehkan. Paling-paling Saiful Alam ya orang yang kayak dulu yang saya kenal. Jadi bagaimana membangun sebuah personal branding yang baik, itu juga PR tersendiri. Ya. Bayangkan kalau Anda sebagai seorang komandan di sebuah ketentaraan, Anda meminta seluruh batalion Anda untuk berperang melawan musuh bergerak ke arah kanan, dan seluruh tim Anda ini kebetulan adalah orang-orang yang satu liting dengan Anda dan menganggap omongan Anda tidak dipercaya, dan Anda bergerak ke kiri sendiri, konyol kan namanya. Dan itu seringkali terjadi di dalam bisnis seperti ini tanpa kita sadari. Bagaimana membuat sistem koordinasi itu bisa berjalan secara rapi, bergerak bersama-sama secara masif, ini ternyata membutuhkan sistem. Kalau kita sponsori orang level down, level di bawah kita, itu masalahnya tambah lebih banyak. Menemukan impian mereka itu tidak mudah. Mereka punya keinginan, tapi mereka bermasalah dengan alam bawah sadar mereka sendiri. Mind shift-nya ini masih sering kacau balau gitu. Mungkin masalah membuat skala prioritas antara mengerjakan bisnis ini dengan pekerjaan yang sudah rutin mereka lakukan. Ada juga yang semuanya jadi satu, ya nggak bisa membuat skala prioritas, ya merasa lebih hebat dari Anda, ya sulit diatur lah intinya gitu. Itu ada dalam satu personal sekaligus. Nah inilah sebabnya kalau kita itu menjalankan satu usaha, ya di mana tidak jelas arahnya kemana, maka hasilnya pun juga tidak bisa diprediksi. Nah, siapa yang paling bertanggung jawab, siapa yang paling mengerti akan hasil ending kita nanti, untungnya di bisnis ini adalah kita bisa melihat bagaimana mentor kita yang sudah berjalan di depan. Nah, masalahnya kalau kita tidak melakukan yang namanya konsultasi, kita melihat arah bisnis ini itu dari perakiraan dan asumsi-asumsi kita saja. Jadi bisnis ini kalau kita sepakati sebagai bisnis jangka panjang, maka kesuksesan itu dalam pemaknaan saya bukan hanya sekedar sebuah pencapaian gitu ya. Disebut sukses itu bukan sebuah pencapaian, tapi merupakan sebuah proses. Sekarang kita dari BE ngejar jadi BP. Setelah BP apalagi? Emerald kan? Setelah itu diamond. Rasa-rasanya kayak nggak ada berhentinya gitu ya. Diamond, eksekutif, double diamond, triple diamond, kemudian crown, dan seterusnya. Nah, tapi menariknya, semakin kita itu terkoneksi secara jangka panjang dengan mentor kita, maka semakin sulit kita ini keluar dari bisnis ini. Nah, bagaimana caranya mempertahankan tim kita, itu juga membutuhkan kiat-kiat dari orang-orang yang sudah berhasil. Seumpama teman-teman punya downline yang levelnya sekelas upline kita semua, ini cara touchingnya, cara mengolahnya ini pun juga butuh seni, butuh keahlian. Nah, bagaimana kita bisa menjalin sebuah koneksi jangka panjang dengan seluruh tim kita dan seluruh garis sponsorisasi ke atas? Cara yang paling mudah koneksinya adalah melalui konsultasi. Di konsultasi itulah kita akan bisa melihat karakter, warna kepribadian dari orang yang kita miliki.
Jadi memang kita bukan ngajak Anda untuk menjadi ahli nujum, baru kenal langsung bisa memprediksi orang ini akan jadi orang tepat ataukah tidak. Salah satu parameternya akan ketahuan pada waktu dia melakukan konsultasi. Disitulah kita akan bisa memahami kerangka berpikirnya, latar belakang masalahnya, dan segala hal yang terkait kenapa dia melakukan ini dan melakukan itu. Nah, cuman tantangannya banyak sekali teman-teman itu tidak mau melakukan konsultasi, apalagi di kondisi pandemi kayak sekarang. Apa sebabnya gitu ya? Bisa jadi dia merasa gengsi. Ini kalau saya ada slide ya, ini saya ada slide. Nah, ini. Ya, jadi kenapa banyak orang mengabaikan konsultasi ya? Karena dia gengsi ya, seakan-akan konsultasi itu ibaratnya kayak orang yang minta bantuan gitu. Kesannya kayak kita ini lemah di depan orang yang jadi upline kita. Ada makna lain, upline itu identik dengan atasan, begitu. Nah, yang kedua, bisnis ini kan memang terlihat sederhana, modalnya relatif kecil, saking sederhananya sehingga konsultasi itu tidak perlu gitu. Yang penting kan saya bisa bawa orang ke pertemuan atau saya bisa presentasi sendiri, kemudian dia closing, dia online saya kumpulin dalam grup meeting, ya sudah selesai. Sehingga apalagi gitu. Saya tidak mau merepotkan upline saya. Banyak sekali alasan yang menyebabkan orang itu tidak mau konsultasi. Nah, tapi teman-teman, bahwa di bisnis apapun ya, semua profesi sukses itu pasti punya pelatih. Seperti contohnya kayak Tiger Woods atau mungkin Mike Tyson, itu dia punya pelatih yang kadang-kadang pelatihnya itu tidak secemerlang orang yang dikonsultasi. Nah, di dunia konvensional itu biasa kayak begitu. Mentornya nggak pernah mencapai level dunia, yang dikonsultasi itu sudah kelasnya kelas dunia. Tetapi uniknya di bisnis ini, kita tidak bisa berkonsultasi dengan orang yang hanya pinter bicara saja, tetapi dia tidak pernah mencapai peringkat di situ. Itulah sebabnya kita membuat satu arahan. Kalau Anda menjadi seorang BP, maka Anda jangan konsultasi dengan BE. Kalau Anda menjadi BP yang ingin menjadi Emerald, maka idealnya Anda konsultasi sama Emerald. Kalau Anda seorang Emerald mau mencapai goal Anda menjadi Double Diamond, maka ya Anda konsultasi sama Double Diamond. Nah, sekarang siapa yang menentukan konsultasi kemana? Contoh saya saya BP. Ya, di atas saya ada Emerald, ada Diamond. Ya. Nah, bisa nggak saya melewati upline saya gitu? Karena mentang-mentang saya mau jadi Diamond, maka saya harus langsung konsultasi dengan Diamond saya. Nah, tentu saja ini akan menjadi bisa menjadi masalah kalau tidak diatur dari awal. Kalau saya seorang BE kepingin jadi MDIT, boleh nggak saya langsung konsultasi sama MDIT? Ya menurut saya boleh-boleh saja, cuma masalahnya di bawah Double Diamond MDIT itu kan ada peringkat-peringkat di bawahnya. Nah ini kalau kita tidak tata secara rapi, maka organisasi itu nanti akan kacau balau. Bisa jadi saya punya downline saya konsultasi sama kakek saya konsultasi sama ayah saya. Ini bisa jadi masalah kalau tidak ada komunikasi yang lancar dari atas ke bawah. Masih ada satu kesan seakan-akan kalau konsultasi melewati upline itu kayak ngelangkai gitu. Ya. Dan akhirnya timbul problem. Makanya problem di bisnis seperti ini ya seputar konsultasi sikap ya, hubungan dan masalah keuangan. Sedemikian pentingnya soal konsultasi ya. Sehingga kadang-kadang orang itu mengabaikan konsultasi. Nah, konsultasi kalau kita maknai secara arti ya, konsultasi itu berbeda dengan bertanya. Kalau orang bertanya bukan konsultasi namanya. Konsultasi itu adalah kita membutuhkan perspektif yang berbeda dari orang yang sudah lebih sukses dan dia tidak punya kepentingan secara emosional langsung dengan kita. Tapi uniknya, kita menjalankan kesuksesan kita di bisnis ini itu sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang punya tanggung jawab
di atas kita gitu. Maksudnya gini, hanya karena upline kita itu punya tanggung jawab untuk sukses, itu kadang-kadang kita bisa jadi sukses loh. Makanya belum tentu orang yang sukses sekarang itu murni 100% karena kemampuannya dia, saya nggak yakin itu. Contoh, kalau kita sedang lagi punya mau, itu yang tadi Pak Anto sudah cerita. Ketika Pak Anto itu punya mau, maka dia mulai mencari siapa yang memungkinkan untuk diajak menjadi BP. Diajaklah namanya Pak Ekon. Seumpama Pak Anto itu tidak merasa punya tanggung jawab untuk mencapai goals barunya, maka tidak akan pernah ada Pak Ekon jadi BP. Makanya kesuksesan kita ini tidak 100% karena kemampuan kita sendiri. Bisa jadi karena upline-nya atau upline di atas kita itu punya responsibility, tanggung jawab yang lebih besar untuk mencapai kesuksesan yang lebih tinggi sehingga dia mau ngebor ke bawah. Itulah sebabnya teman-teman, sebaiknya memang kita ini dilatih oleh para mentor yang sudah sukses. Tapi topik saya hari ini bukan bagaimana kita memberi konsultasi ke tim kita, tetapi topik saya hari ini adalah bagaimana kita melakukan konsultasi kepada mentor kita. Karena itu dua topik yang berbeda. Anda jadi upline dengan Anda jadi downline itu bahasanya tidak sama. Contoh, sebagai upline, boleh nggak kita ngomong jelek sama downline? Kan nggak boleh. Ya. Tapi sebagai downline, boleh nggak kita curhat masalah kita yang notabene itu negatif? Boleh kan? Nah, dalam hal ini saya batasi topiknya adalah bagaimana kita melakukan konsultasi kepada upline di saat kondisi pandemi seperti saat ini. Oke. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa setiap orang hebat itu pasti memiliki pelatih. Dan rata-rata pelatihnya itu nggak terlalu sukses di bidangnya itu bisa membuat dia berhasil. Di bisnis ini Anda nggak bisa seperti itu. Mau nggak mau, kita kalau mau punya guru besar, setuju nggak bahwa kita harus selangkah lebih maju dari tim yang ada. Memang secara hitungan marketing plan, BP kalau punya downline emerald atau punya downline crown, umpama, seorang BP yang punya satu kaki, itu dia akan punya komisi. Tetapi persoalannya, apakah bisa kita mendapatkan seorang downline yang luar biasa kalau dia tidak punya panduannya? Ini agak unik ya bisnis ini ya. Jadi kadang-kadang kita juga nggak boleh terlalu pede ya. Saya punya downline sangar, saya punya downline hebat ini. Meskipun saya nggak terlalu hebat. Itu bisa jadi karena kinerja upline kita. Saya waktu membangun bisnis ini, saya tahun 2014 itu yang mencapai diamond duluan itu Pak Barus. Setelah saya BP, saya emerald, Pak Barus sudah diamond. Lah, tentu saja pengalaman saya tidak sama. Kenapa Pak Barus bisa jadi diamond? Ya karena ada peran serta Pak Jenik yang punya peringkat yang lebih tinggi daripada saya. Dan uniknya saya tidak pernah meminta mentor saya Pak Jenik, Pak tolong handlein Pak, saya tidak pernah. Tetapi Pak Jenik lah yang secara sukarela untuk memilih siapa orang-orang yang di dalam tim saya yang bisa beliau handle. Inilah sebabnya teman-teman, konsultasi itu sebaiknya kita perlu memahami hal yang paling penting dari konsultasi itu adalah sikap pada waktu kita melakukan konsultasi. Jika kita melihat orang yang kita mau temui atau sebagai konsultan kita itu kita anggap alah ya podo wae, ya segitu-gitu saja, maka Anda tidak akan pernah mendapatkan apapun. Ini tantangannya bagi kita yang bergabung di bisnis ini, teman ketemu teman. Teman SMA ketemu sama teman SMA. Teman yang upline-nya ini sekolah tidak pernah dapat nilai bagus, yang downline-nya ini rankingnya ranking 1. Bagaimana kita bersedia untuk mau menjadi pengikut, itu adalah kuncinya. Ya. Nah, di dalam bisnis konvensional, kalau kita mau jadi orang yang sukses, maka kemandirian itu menjadi nomor 1. Ya. Kemandirian itu penting sekali. Bayangkan kalau Anda jadi seorang manajer, setiap menit Anda telepon mentor Anda, telepon kepala pimpinan, terus Pak, cara saya produksi gimana Pak? Saya sekarang sudah melakukan ini Pak. Kira-kira apa yang saya harus lakukan? Anda lakukan itu setiap jam, Anda pasti akan dipecat itu dari perusahaan, betul ya? Kemandirian itu penting. Tetapi di bisnis ini,
orang yang merasa bisa melakukan secara mandiri, itu lama-lama dia tidak membutuhkan konsultasi karena dia tidak bisa menjadi seorang pengikut. Nah, jadi menjadi seorang pengikut ini satu kecerdasan yang tidak sama dengan kemandirian. Ada orang bisa mandiri tapi tidak mau jadi pengikut, tapi ada orang yang mandiri yang bersedia menjadi pengikut. Dan pemimpin yang hebat adalah dulunya pengikut yang setia. Bisa nggak kita jadi pengikut yang setia? Setia itu tidak selalu, banyak orang bilang saya ini setia sama mentor saya, tapi banyak komentarnya gitu, banyak anunya gitu, banyak mempertanyakannya gitu. Nah, dalam hal inilah menariknya bisnis ini. Kadang-kadang kita akan diberikan arahan oleh mentor kita sesuatu yang kita mungkin tidak mengerti gitu. Baru paham itu setahun kemudian, 2 tahun kemudian baru paham maksudnya. Nah, bersedia nggak teman-teman ini untuk menjadi seorang pengikut gitu. Nah, pengikut itu tidak ada teorinya sebenarnya. Maksudnya nggak ada rumusnya. Jadi pengikut ya pengikut gitu. Nah, tapi saya percaya teman-teman, seorang pengikut yang setia itu dia akan selalu dicari pertama kali itu oleh mentornya. Nah, menjadi pengikut ini harus diperagakan secara personal dan secara publik di depan orang. Kalau Anda mau jadi seorang pemimpin yang diikuti secara setia. Jadi bagaimana kita mendemonstrasikan sikap kita sebagai pengikut, baik dalam kata-kata, dari sikap, gestur, itu akan dilihat oleh tim kita. Karena tim kita ini kan orangnya kan selalu sering mengamati apa yang kita lakukan. Sesama BP contohnya, siapa sih yang nggak tahu portal? Wah, upline kurek, agensi monitoring bonyok di bawah saya. Wah, mulai nose up, merasa lebih hebat. Siapa saya gitu kan? Dia lupa bahwa dia adalah satu kaki dari grupnya upline-nya itu, kan hanya satu kaki itu. Katakanlah misalkan di agensi monitoring di grup Allianz 3 gitu ya. Allianz 3 itu. Rating 1 downline, rating 2 downline, rating 3 downline, rating 4 sampai rating 20. Rating 20 upline. Kita bisa mengatakan upline kita loh lemes gitu ya, nggak berkembang gitu. Lupa ya bahwa 20-nya itu adalah kelebarannya upline semua ya. Ya nggak masalah lah. Kan gitu. Sering saya bilang sama kawan-kawan itu, kami ini ikhlas rela Anda itu jadi MDIT bintang 1, bintang 2, bintang 50 itu kami ikhlas. Pokok aku jadi BP wae. Saya punya kelebaran 20, semuanya MDIT bintang 10. Saya ikhlas meskipun saya BP. Loh, itu kadang-kadang ada yang orang nggak paham ya. Nah, teman-teman, jika Anda merasa lebih hebat daripada upline Anda, satu hal yang perlu Anda pahami bahwa kita ini hanya satu dari kaki yang dimiliki oleh upline kita. Yang kedua, kita punya perbedaan pengalaman. Bisa jadi sebelum ketemu kita yang hebat itu, upline kita ini sudah punya pengalaman yang segudang, ketemu dengan orang-orang yang seperti kita yang nggak karu-karuan. Gitu. Ya. Jadi menang di pengalaman, menang di grup minimal lebih 1 deh. Ya. Saya sama Pak Jenik gitu. Saya punya grup 2000. Ya 2001-nya di Pak Jenik lah pastilah. Gimana kita bisa merasa lebih hebat dari upline ya? Ini saya ngomong sebagai teman, sebagai sesama BP ya. Kita nggak ngomong di forum BE ya. Nah, kita harus paham bahwa bahasa kita ini sudah harus berbeda. Kalau upline-nya ngomong kamu ke kanan, jawabannya harus siap gitu. Nah, siap ini seringkali siap pikir-pikir lah. Ini yang membuat akhirnya konsultasi tidak jalan. Itulah sebabnya konsultasi baru bisa berjalan kalau tidak ada no crosslining dan edifikasinya itu betul. Percuma konsultasi gitu. Apalagi kalau mau membanding-bandingkan upline. Upline saya mana yang lebih keren? Tak coba aja gitu. Saya tanya sama si A, tanya di atasnya lagi. Jawabannya pasti berbeda. Mungkin karena cara tanyanya nggak sama ya, pasti berbeda lah. Anda ketemu 2 orang dokter, itu pasti jawabannya berbeda dengan penyakit yang sama. Karena cara ceritanya nggak sama. Misal, di dokter A Anda mengatakan saya sakit perut dok, terus dikasih obat nggak sembuh.
Anda merasa dokter A ini nggak bonafit gitu. Anda cari second opinion ke dokter B. Anda bilang, saya sudah ke dokter A, dikasih obat ini, kok nggak sembuh? Ya pasti jawabannya beda lah, nggak mungkin dia ngasih obat yang sama. Nah, membanding-bandingkan upline itu justru akan menghancurkan motivasi kita sendiri di dalam menyelesaikan pekerjaan yang sudah kita lalui. Masalahnya seringkali teman-teman itu memandang bahwa kalau saya konsultasi pada upline itu harus upline yang paling hebat. Gitu. Menurut saya, bukan yang paling hebat yang perlu Anda cari itu. Adalah upline yang paling peduli sama kita. Nah, tapi perlu hati-hati. Kalau orang yang paling peduli itu adalah crossline, maka itu namanya crosslining. Kan ada itu orang konsultasi sama crossline itu. Peduli Pak dia sama saya. Ya pada endingnya Anda nanti akan merasakan penyesalan. Begitu ya. Siapa orang yang paling berkepentingan? Ya upline terdekat Anda. Dengan asumsi hari ini upline Anda adalah orang yang peringkatnya lebih tinggi dari Anda ya. Kalau misalkan Anda punya upline yang peringkatnya lebih rendah dari Anda. Saya terinspirasi waktu di bisnis jaringan produk dari Amerika pada waktu itu. Ada orang yang punya upline. Upline-nya itu punya satu kaki. Dia sebagai downline punya kakinya itu besar sekali. Apa yang dia lakukan? Dia sebagai downline butuh sekali peran kehadiran upline-nya. Sehingga dia bersedia untuk membangun kaki upline-nya yang lain hanya supaya performa upline-nya itu tinggi. Nah, teman-teman bisa sampai di level itu enggak? Kalau Anda bisa lakukan itu, wah, Jos Markotop itu. Ya. Meskipun upline kita enggak pernah minta ya, tapi kita akan tahu apa yang bisa kita lakukan. Nah, dalam konteks ini, ya tentu saja yang saya yakini adalah jenderal yang hebat adalah jenderal yang bisa menutupi kekurangan upline-nya dengan cara prestasi. Jadi ketika kita ini mendulang prestasi itu sebenarnya membangun reputasi kita sendiri. Nah, tapi yang perlu kita pahami bahwa reputasi kita ini sangat dipengaruhi oleh peran-peran invisible hand yang kita seringkali tidak tahu. Kadang-kadang ketika saya handle grup, saya merasa saya punya downline, misalnya saya sebut namanya si A. Dia bisa cemerlang karena saya, boleh jadi. Ternyata beberapa minggu sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya, dia pernah ketemu sama upline saya namanya Pak Jenik. Nah, berarti yang membuat si A ini jadi ngambil keputusan itu karena saya atau karena Pak Jeniknya? Ya bisa jadi karena Pak Jenik. Karena itu kita nggak boleh terlalu pede bahwa hasil yang kita dapatkan sekarang itu 100% murni karena kemampuan kita. Itu dulu teman-teman. Konsultasi itu baru bisa jalan kalau kita punya mental bersedia jadi pengikut. Dan kita edifikasi konsultasinya itu, no crosslining-nya itu benar gitu. Kalau Anda membanding-bandingkan upline Anda dengan meng-crosslining upline Anda dengan upline yang lain, ya menurut saya tidak ada gunanya. Begitu. Nah, orang butuh konsultasi bukan karena Anda lemah, tapi Anda karena kuat, Anda butuh konsultasi. Contoh, kalau Anda naik mobil Ferrari dengan kecepatan yang sangat tinggi, itu setiap pemain Ferrari itu mobil Formula One itu pasti dikasih mic ya di samping telinganya itu. Dia ada orang lain yang memberitahu ini sebelah kiri di depan nanti akan ada ini, ada sekian detik lagi nanti ada tikungan. Dia memberitahu bukan karena dia lebih pintar nyetirnya, tapi karena dia tidak megang nyetir gitu. Dia di luar lintasan. Nah, seringkali downline itu ketika melakukan konsultasi diberi arahan baru, merasa kayak dikritik gitu. Kayak dituturi gitu. Ya. Jadi malah angel uripe itu. Karena merasa dituturi, merasa diingatkan gitu. Nah, punya mental jiwa besar ini memang harga yang harus dibayar kalau ingin punya bisnis besar. Nah, terus seperti segenting apa sih kita ini dalam konsultasi ya? Segenting apa? Kalau Anda punya 3 kaki, ya 3 frontline yang pertama itu grup, ya frontline yang kedua itu adalah agensi, frontline yang ketiga itu adalah unit, dan masing-masing itu di unit Anda itu ada 10 orang minta bantuan
mereka menjadi BP butuh di join fieldwork. Nah, kira-kira Anda bekerja di titik mana? Ini kalau Anda tidak konsultasikan, itu kacau balau itu. Saya sering kali ngomong sama teman-teman, kalau kamu mau capai goalsmu, ya misal contoh MDIT, mau jadi MDIT. Nah, MDIT itu ada 3 cara. 1 dari personal, 2 dari unit, 3 dari grup. Kalau dari personal maka indeksnya 23%. Berarti 2 miliar kali 23% MDIT kamu sudah. Yang kedua dari unit. Pokok kamu punya omset 8,9 miliar ALP kali-kali 5% pasti kamu MDIT. Tapi kalau grup itu rumusnya kan 17%. Nah, sehingga di sini membutuhkan konsultasi untuk menentukan kita ini strongnya di mana. Gitu. Berapa persen yang kita personal, berapa persen yang kita itu bangun di unit, berapa persen kita itu bangun kekuatan di grup. Begitu. Nah, bagaimana dengan para BP? BP kadang-kadang punya BE yang tumpuk. Nah, saya bermain di kaki yang mana? Ini butuh konsultasi. Karena menurut saya tidak efektif kalau Anda membangun bekerja di semua titik gitu, itu enggak efektif itu. Anda punya 3 kaki gitu ya. Nah, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu di 1 kaki aja. Itu enggak efektif itu. Ya, sangat-sangat tidak efektif. Nah, ini butuh dikonsultasikan. Oke, ini saya tunjukin, ada slide lagi. Nah, jadi kenapa kita perlu konsultasi? Karena mereka upline kita ini punya pengalaman yang berharga, ya. Dan beliau bisa melihat dari sudut pandang yang lebih objektif dan lebih adil, ya. Karena kita terlalu dekat sama bisnis kita sendiri. Seperti halnya kalau Anda melihat lukisan, ya. Anda terlalu dekat sama lukisan, Anda butuh orang lain untuk menunjukkan belok geser ke kanan atau geser ke kiri, bukan Anda lebih lemah daripada orang itu. Padahal yang punya lukisan Anda sendiri, masalahnya dia yang punya mata. Ya, jadi kita butuh melakukan konsultasi. Nah, terus konsultasi kepada siapa? Konsultasi adalah kepada upline yang core dan mempunyai peringkat di atas Anda. Kalau dia enggak core, dia enggak tercantel dengan Univision, Anda perlu konsultasi enggak? Ya sulit ya. Karena kalau kita punya upline yang enggak mau menggunakan acuan sistem, dia mau pakai non-sistem, ya nanti sarannya pasti enggak sama. Dan apa yang paling berbahaya di bisnis jaringan adalah kebingungan. Ketika grup A disarankan enggak usah pertemuan, sedangkan grup B harus datang ke pertemuan, ini bisa jadi kacau ini. Ya, makanya kita harus memastikan kita konsultasi kepada upline yang di Univision yang core gitu. Kan ikut support system itu kan bukan sebuah keharusan ya. Saya nggak suka sama New Univision karena namanya kok kurang keren gitu. Saya mau pakai cara sendiri, ya enggak apa-apa, nggak ada yang larang, silakan aja. Tetapi risikonya ya dia mau ngasih konsultasi apa gitu kan. Gitu ya. Nah, kalau Anda tidak tahu, Anda punya upline banyak, konsultasinya kemana? Ya tanyakan dulu kepada upline terdekat Anda. Pak, saya sebaiknya konsultasinya ke siapa? Karena sampai hari ini banyak sekali BP-BP baru itu juga nggak melakukan konsultasi ya, karena mungkin masih baru ya. Apalagi menjadi seorang BP dengan omset 12,5 juta ini kan perkembangan grupnya ini kan masih sedikit sekali itu. Wajar lah. Oke. Lalu Anda seperti yang tadi saya sampaikan tidak perlu konsultasi dengan 2 orang upline ya. Cukup 1 aja. Kadang-kadang teman-teman itu maunya itu upline-nya dikumpulkan semua, mentang-mentang kita ini orang hebat gitu ya, orang kaya, upline-nya dipanggil semua, datang semua upline ke sini, upline-nya direnteng suruh datang. Pada endingnya bukan konsultasi gitu. Hanya untuk memberikan legitimasi bahwa kita ini mampu mendatangkan upline-upline gitu di depan downline. Ya. Oke. Jadi konsultasi cukup dengan 1 upline saja. Nah, kalau Anda teman-teman melihat di di bisnis ini, core itu kan ada 8 habit. Habit yang terakhir kan good team player. Nah, good team player itu ada
konsultasi, edifikasi, dan no cross lining. Ada hal lain yang ini melekat dengan konsultasi. Selain edifikasi, selain no cross lining, ya, agar konsultasi ini bisa berjalan dengan bagus, ini harus terkait dengan yang lainnya yang tidak ditulis di dalam kita punya guidance. Ya, apa? Yaitu accountable. Accountable itu bisa diandalkan. Kalau kita konsultasi kepada seseorang, tapi kita punya spirit tidak bisa diandalkan, isu delay, sore tempe, sekarang yes, besok no, yes, no, yes, no. Ini juga nggak ada hasilnya gitu. Yang berikutnya adalah teachable. Ya, teachable itu manut gitu. Buat apa kita konsultasi kalau nggak manut ya? Yang berikutnya adalah kita punya set goal. Ya. Yang berikutnya adalah tanggung jawab. Bahwa apa yang sudah diamanahkan kepada kita ini untuk kita jalankan. Meskipun kita mungkin tidak suka. Apa itu? Suruh ngelebar. Enak nggak sih? Enak itu. Apalagi kalau upline-nya, konsultasi yang pertama ngomongnya suruh melebar, bulan depan suruh melebar, bulan depan suruh melebar. Orang kadang-kadang berpikir gini, kayaknya upline saya itu apa nggak punya ilmu lain ya, selain cuma suruh melebar. Teman-teman Anda perlu tahu, kenapa upline kita ini memberikan saran yang tetap dan tidak pernah berubah. Karena Anda belum lulus di situ. Kalau Anda sudah lulus pasti dikasih saran yang lain ya, betul ya? Ayo lebar 10. Lah belum 10. Sik 2, sik 1, kadang-kadang masih cuma prospek gitu. Jadi ini bisa evaluasi buat kita yang melakukan konsultasi. Ketika upline kita memberikan saran itu tetap aja itu ya Anda jangan salah sangka, oh upline gue tidak punya ilmu. Jangan-jangan kitanya nggak lulus di situ. Ya, makanya tetap. Nah, cepat selesaikan apa yang disarankan upline agar Anda tahu hal-hal yang lebih dalam daripada saran yang kemarin sudah disampaikan. Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau Anda konsultasi sama upline Anda yang Anda sukai? Saya punya upline namanya Pak Jenik. Saya nggak suka karena misalnya, Pak upline saya itu wonge lemu, gemuk misalnya. Anda nggak suka gitu. Karena mungkin ada hal-hal yang nggak masuk akal misalnya. Anda nggak suka. Kalau Anda nggak suka sama upline Anda perlu konsultasi nggak? Jawabannya iya. Karena apa? Karena bisa jadi Anda akan punya downline yang seperti mentor yang tidak Anda sukai. Jadi kalau kita menghindari upline yang tidak kita sukai, itu hukum karma akan terjadi biasanya. Anda akan punya downline yang mirip-mirip dengan yang tidak Anda sukai. Nah, karena Anda menghindari upline yang tidak Anda sukai itu, maka Anda tidak bisa handle dia. Sambil contoh, misal ya, saya punya upline yang tidak saya sukai ini namanya Pak Jenik. Ini misal, mohon maaf Pak Jenik. Ya, ini umpama Pak. Saya nggak suka sama Pak Jenik. Kemudian Pak Jenik tidak suka sama Bu Erika. Gitu. Bu Erika tidak suka sama Pak Anderson. Misalnya begitu ya. Nah, ini 4 baris ke atas ini nggak suka semua, podo nggak trust semua. Nah, mungkin nggak saya itu nyponsori orang kayak Pak Jenik? Mungkin kan? Pak Jenik nyponsori orang kayak Bu Erika. Bu Erika nyponsori orang kayak Pak Henderson. Nah, apa yang terjadi di dalam grup itu? Kalau orang tidak suka, ketemu aja tidak mau, apalagi cerita hal baik ya. Nah, berarti Anda punya 3 kedalaman yang tidak Anda sukai, maka grup Anda akan berjalan gak karu-karuan. Nah, disinilah konsultasi ini membutuhkan people skill. Jadilah orang yang disukai, ya. Anda tidak akan bisa konsultasi dengan optimal kalau di awal Anda sudah tidak suka dan orang itu terasa kok. Kalau sebenarnya Anda tidak suka sama dia, itu kerasa itu. Cuma ditutupi aja. Ya kan? Nah, bagaimana belajar memaafkan, belajar mengikhlaskan untuk mencintai dari sesuatu yang mungkin Anda tidak mengerti. Nah, sekarang sikap ya pada waktu kita melakukan konsultasi. Ya, kita tahu bahwa bisnis ini adalah bisnis yang dibangun dari prinsip-prinsip kepemimpinan ya. Nah, sekarang perhatikan mentor Anda saat ini. Ya. Mungkin tolong ditulis di chat ya. Kira-kira hal hebat apa yang dimiliki oleh mentor Anda masing-masing? Beliau itu punya karakter positif itu apa? Silakan teman-teman. Boleh ya ditulis ya.
Upline Anda adalah orang yang gitu. Upline Anda yang Anda hormati itu orang yang apa? Misalnya berwibawa, orang yang kuat, yang apa ya, punya toleransi, yang disiplin, yang visioner, yang mandiri, yang bersedia berubah. Ya, saya kasih waktu 60 detik ya. Humble, sabar dan tegas, supel, penuh kesabaran, sabar dan mau mengerti, semangat tak pernah padam. Bagus-bagus ya, upline saya senang berbagi ilmu, bisa membuat saya termotivasi selalu. Bagus ya. Oke, terima kasih teman-teman. Tangguh, berkeyakinan kuat, rendah hati, dan peace. Wah, damai, tegas, pinter, selalu memotivasi. Oke, terima kasih teman-teman. Anda perlu tahu bahwa boleh jadi dulunya beliau itu tidak seperti itu. Boleh jadi dulunya beliau adalah orang yang tidak pede, ya, orang yang tidak punya visi, punya ketakutan. Benar ya? Saya waktu masuk di bisnis ini, kalau Anda di sini, ono sing nulis monster, upline monster. Monster maksudnya sangar gitu ya. Gitu ya. Mungkin kalau umpama yang Anda tulis ini ada Anda peruntukkan ke saya umpama ya. Seumpama. Saya adalah orang yang sabar, humble, gudang ilmu, great people, believe in me. Waktu saya pertama kali masuk di bisnis ini, saya kebalikan ini semua. Saya tidak sabar, saya tidak rendah hati, saya nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti apa-apa sudah. Kenapa? Karena waktu itu saya fokus masalah tok itu. Sensitif, gampang tersinggung. Cerita orang kaya gitu, saya pikir, wah ngenyek saya orang ini gitu. Padahal sebenarnya maksudnya enggak. Nah, jadi kenapa sekarang beliau jadi seperti ini? Kenapa dulunya seperti itu, sekarang kok jadi bagus? Karena mereka-mereka, beliau-beliau itu mau menjadi pengikut yang baik. Mau berubah. Bahwa manusia itu bisa berubah. Orang yang tidak Anda sukai sekarang belum tentu akan permanen wataknya. Terus-menerus seperti itu. Bisa jadi dia berubah. Nah, sehingga berikanlah ruang kepada siapapun untuk memberi hal positif gitu. Ya. Jadi ingat sekali lagi teman-teman, konsultasi ini tidak bisa Anda lakukan kalau Anda punya sedikit aja up-planning, nggak senang ambil up-plan-nya. Itu. Nah, sekarang saya akan kembali ke slide ya. Konsultasi sebaiknya lakukan 1 kali 1 bulan, ya biasanya di awal bulan. Namun konsultasi sesering mungkin boleh Anda lakukan, bisa melalui WA, melalui tatap muka. Nah, konsultasi setiap bulan itu ada hubungannya ya. Kenapa kok nggak 2 bulan sekali Pak? Kenapa kok nggak seminggu sekali ya? Kenapa 1 bulan 1 kali ya? Gitu. Dan sebaiknya konsultasi itu tercatat. Ya, jadi nggak ngacak gitu. Supaya Anda tahu progres konsultasi yang sebelumnya. Nah, sekarang apa yang disiapkan sebelum kita melakukan konsultasi? Tentu saja yang pertama sikap, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Ya. Nah, yang dimaksud dengan sikap itu gimana? Saat Anda mau konsultasi, Anda sudah dapat jadwal konsultasi. Ya. Maka Anda harus pikirannya itu jernih, bersih, happy, dan semangat. Bayangin, kalau Anda konsul sama upline, itu membawa segudang masalah, baru ketemu plan, Masya Allah plan, masalahku plan, itu mulai Jakarta sampai Surabaya. Nek ditumpuk, itu tidak sebesar masalah saya, besar masalah saya itu. Ya upline-nya ya lemes. Setiap ketemu mesti cerita masalah, curhat nggak pernah berhenti. Ya. Jadi, nek perlu Anda dengarkan e-pro dulu, dengarkan e-pro, baca buku, olahraga, biar semangat. Kenapa sih kok perlu gitu? Karena Anda konsultasinya itu gratis. Ayo, ada nggak di sini konsultasi yang fee-nya adalah 10% dari komisi Anda? Ada nggak? Kan nggak ada. Coba kalau fee-nya 10% gitu. Komisi bulan kemarin misalnya 50 juta, fee-nya sekarang 5 juta. Anda konsultasinya semangat nggak sih?
Ya pasti semangat lah, merasa berharga gitu. Nah karena nggak bayar akhirnya apply-nya sudah menyiapkan waktu, ya beladus nggak pernah datang gitu. Sudah menyiapkan waktu, datang terlambat, apalagi sudah sampai di sana, konsultasinya tuh nggak ngerti mau ngomong apa. Kacau nggak sih? Itu sering itu teman-teman itu. Dia hanya memenuhi jadwal supaya nggak ditegur apply-nya gitu. Sampai ketemu di tempat, saya tanya, apa yang mau konsultasikan gitu. Apa ya plan ya? Nggak tahu saya. Lah ini coba. Lucu nggak sih? Ya. Dua, banyak teman-teman konsultasi itu minta dukungan upline. Jadi dia cerita segudang masalah, bla bla bla, masalah mau diceritakan, ya toh. Dan dia tidak tertarik kalau upline memberikan sudut pandang yang lain karena minta dibenarkan. Atau yang lain, sukanya itu bahas yang topik yang dia suka, topik yang dia tidak suka, gak usah bahas itu plan, bahas yang lainnya plan gitu. Padahal itu bisa jadi penting buat upline, buat Anda maksudnya ya. Gitu. Nah, jadi karena konsultasi itu gratis ya dan tidak bayar, tinggal apakah Anda serius nggak konsultasi. Saya pernah mengalami fase-fase yang sangat krusial. Ya. Grup yang omsetnya itu sudah kelik-kelik, sudah mau hancur itu. Hanya karena dia mau konsultasi dan kemudian mau berubah, itu langsung melesat cepat sekali. Mengapa? Ya. Karena teman-teman perlu memahami bahwa upline Anda itu, upline kita ini, punya sumber daya yang tidak kita miliki. Beliau-beliau itu bisa terhubung dengan siapapun untuk menolong kita. Masalahnya kita ini nggak paham sumber daya yang dimiliki oleh upline kita ini. Dia bisa terhubung dengan company, dia bisa terhubung dengan upline-nya upline, dia bisa terhubung dengan downline kita. Jadi kita ini ibaratnya seperti mata rantai, ya, yang bisa saling menghidupkan dan bisa saling mematikan. Gitu. Nah, makanya kita harus rapat konsultasi sama upline. Karena itulah teman-teman, persiapan sikap mental ini penting. Bahwa siap untuk berubah. Nah, pada waktu ketemu sama upline, itu sebaiknya kita tidak cerita masalah terlalu banyak. Ya, karena upline nanti kehabisan energi untuk membahas soal masalah kita. Lalu, apa yang disiapkan ya pada waktu kita konsultasi? Yaitu pertama ada goals. Ya. Nah, ini banyak teman-teman itu konsultasi tidak bawa goals, tidak punya goal. Ya kalau terpaksa gitu ya nggak apa-apa deh. Kali ini saya nggak punya goals, Pak. Apa sebaiknya goal saya gitu. Karena kalau Anda konsultasi tidak punya goals lah, terus mau apa bulan depan itu? Ya. Yang kedua, itu Anda harus punya gambar grup. Nah, ini saya buka semua ya. Harus punya gambar grup. Lalu harus punya data informasi grup, ya, struktur grup dan angka-angka yang dibutuhkan. Tapi khusus untuk nomor 4 ini, Anda perlu paham bahwa setiap upline itu beda-beda ya. Ada upline itu yang enggak terlalu nguber masalah gini karena beliaunya sudah punya datanya. Gitu. Apalagi nanti kalau Univision Go sudah naik di versi kedua, itu data vital sign group kita ini upline sudah tahu semua. Nah, tapi ada upline itu yang memang mintanya detail gitu. Kalau saya minta kayak ini. Ya. Jadi yang saya tanya adalah jumlah tim baru ya dalam grup itu. Jumlah tim baru bulan kemarin itu per kaki itu berapa orang? Lalu berapa kali kita presentasi di kaki itu? Siapa yang sudah bisa presentasi di grup kita ini? Dikasih tanda si ini. Terus kita kerja di mana? Anda kerja di mana? Kerja di kaki ujung kanan atau ujung kiri? Karena ada kondisi di mana Anda punya grup, Anda tidak pernah nyentuh sama sekali grup itu. Tentu penanganannya nggak sama. Terus siapa lagi orang-orang yang akan mengejar goals gitu? Oh ini yang mau jadi BP, oh ini jadi core leader, oh ini yang mau jadi emerald. Itu datanya penting. Ya. Nah, kemudian game plan. Ya, game plan itu beda ya sama ini ya, sama gambar grup ya. Game plan itu adalah rencana Anda 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan itu maunya jadi apa. Gitu. Jadi bulan depan seperti kalau main programming itu. Akhir tahun jadi apa? Mundur ke belakang. 6 bulan, 3 bulan, 1 bulan. Kalau saya adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Itu mau jadi apa? Ini penting, itu saya tanyakan. Ya. Nah,
Lalu biasanya yang sering saya tanyakan adalah berapa jumlah agennya, baik frontline atau downline. Itu mempengaruhi itu. Ya. Makanya kadang-kadang grup yang banyak masalah itu karena kelebarannya terlalu kecil. Ya, ruwet. Grupnya enggak nurut-nurut itu karena kelebarannya enggak pernah lebih dari 10. Lalu bawa lembaran buku Millionaires Club, ya, dibawa bukunya. Kalau sama BP ya berarti buku Billionaires Club yang dibawa. Lalu siapa yang datang ke pertemuan? Yang datang di seminar-seminar penting. Nah, kalau grup Anda besar, itu Anda gambar yang penting-penting aja. Tapi kalau grupnya kecil ya, gambar semua aja. Yang berikutnya adalah daftar nama. Daftar nama Anda pribadi itu penting. Kenapa konsultasi itu tidak ada hasil? Karena kita nggak punya harapan. Ya. Jadi saya setiap kali setelah gambar ini konsultasi selalu ada di akhir konsultasi itu what to do. Kalau enggak ada, Anda tanyakan, Pak, ini grup saya kepinginnya seperti ini daftar nama tim saya, daftar nama calon frontline saya. Nah setelah itu Anda tanyakan apa yang harus saya lakukan dalam bulan ini. Gitu. Itu kalau saya ya. Jadi what to do itu penting. Tapi terkait dengan daftar nama, kita konsultasi itu sebenarnya bukan membahas grup yang sudah terjadi kemarin, nggak bisa diapa-apain sudah. Konsultasi itu adalah untuk membahas kondisi bisnis yang akan kita ciptakan dari grup yang sudah ada. Misalnya, nih, oke, kamu kelebaranmu ada 10, di setiap kaki itu ada 2, 2, 3, 3 orang. Nah, kamu kepinginnya apa? Nah, saya kepingin di sini ada core leader, Pak. Saya kepingin yang di sini ada BP, Pak. Yang di sini ada 20 orang, Pak. Yang di sini ada 100 orang, Pak. Nah, baru setelah itu apa yang harus saya lakukan? Nanti upline akan tanya, kamu kerjanya di mana? Gitu. Nah, pastikan kalau Anda menetapkan keinginan Anda atau Anda goals ya, itu ya Anda siapkan dari rumah, jangan dipikir pada hari itu juga. Banyak tim saya itu sampai di situ baru gambar. Piye coba? Konsultasinya hari itu, gambarnya baru hari itu. Jadi upline-nya tuh nungguin gambar gitu. Kan buang waktu kan? Ya. Nah, terkait dengan daftar nama, ya, daftar nama ini kalau Anda diskusikan dengan upline karena Anda membutuhkan terus kelebaran, ya, ada cara komunikasi yang tidak efektif terkait dengan daftar nama. Bagaimana? Dia cerita tentang latar belakang daftar namanya itu panjang kali lebar. Saya punya teman Pak, namanya orang ini, dia ini punya mobil 10, anaknya ini 3, kucingnya itu ada 5, cerita panjangnya nggak penting. Justru yang terpenting adalah ini daftar nama saya yang sedang saya fokuskan, Pak. Ini latar belakangnya seperti ini. Hot button yang sudah saya peroleh waktu saya ngobrol, dia ini butuh usaha. Yang ini itu utangnya lagi banyak. Yang ini memang leader perusahaan MLM. Nah, kira-kira idenya saran Pak Alam gimana? Nah, biasanya upline Anda itu akan memberikan ide-ide cara masuknya, gitu. Sehingga hasil konsultasi itu pikiran itu jadi biar gitu, ya, biar itu maksudnya jadi punya arah gitu, semangat gitu ya. Nah, terkait dengan goals itu Anda bisa tulis yang namanya goals itu bisa goals peringkat, bisa goals income, ya. Nah, terserah kalau goals income ya nanti dibikinkan hitungannya, kalau goalsnya peringkat ya nanti dibangun gambarnya. Jadi Anda bikin duluan ya. Ingat, membuat goals itu bukan upline-nya yang bikinkan ya, harus Anda sendiri. Oke, jadi goals itu ada goals income, ada goals peringkat. Nah, kemudian untuk goal kerja itu bisa berhubungan dengan vital sign, jumlah presentasi, jumlah tim baru, kira-kira seperti itu. Ya, bawa gambar grup seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nek perlu bawa dream book, karena seringkali BP itu juga kehilangan impian ya. Ya, nggak tahu alasannya apa. Banyak BE kita nggak bisa jadi BP bukan karena dia nggak bisa, dia nggak punya alasan yang kuat gitu. Saya waktu amati Pak Jenik ngasih konsultasi Pak Joko, itu 2 jam lebih itu nggak bahas tentang teknis sama sekali, tapi tanya, coba tuliskan apa yang menjadi motivasinya Pak Joko. Nulis 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 dan dicoretin semua sama Pak Jenik.
Dan di situ saya lihat Pak Joko itu secara emosi menitikkan air mata, akhirnya sampai ketemu apa yang beliau cari. Kadang-kadang konsultasinya seperti itu teman-teman, tapi efeknya 1 bulan sampai setahun kemudian itu bertahan. Jadi konsultasi tidak harus selalu ngomong teknis ya, kadang-kadang yang non teknis bisa jadi. Lah, jangan bahas masalah terlalu banyak, hindari komplain dan curhat yang berlebihan ya, curhat berlebihan. Apalagi cerita ya yang bikin panas ya. Ini Anda harus ngerti ya. Upline Anda ini kalau Anda ceritain yang panas-panas, bisa jadi informasi yang terpenting malah Anda tidak dapat gitu. Jadi Anda yang harus bijaksana mengolah informasi. Kapan Anda cerita hal-hal yang penting, kapan tidak penting. Selalulah cek kepada diri Anda. Penting enggak ini saya sampaikan kepada upline saya? Mendesak enggak? Kalau enggak penting, enggak mendesak, apalagi tentang crossline, enggak usah Anda ceritakan pada upline Anda. Gitu ya. Nah, kemudian ini cuma contoh aja ya. Ajukan pertanyaan untuk membantu downline. Ini kalau kita yang ngasih ini ya, panduan ke downline ya. Jika downline tanya apa yang harus saya perbaiki, Anda tanya balik, menurutmu apa yang harus saya perbaiki? Coba Anda perhatiin Pak Anderson itu. Kan gitu. Anda tanya lah, ditanya balik. Itu keahlian dalam bertanya itu. Ya. Karena biasanya downline kita ini sebenarnya sudah tahu jawabannya. Nah, jadi ketika kita tanya balik, menurutmu apa yang harus diperbaiki? Terus dia bisa menjelaskan, ya berarti mungkin dia memang hanya butuh penegasan apakah cara saya itu benar apakah salah. Tapi kalau dia betul-betul enggak tahu, saya enggak tahu Pak gimana solusinya. Nah, upline kita akan memberikan solusi sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya beliau. Ya, biarkan downline yang membuat goal sendiri, ya jangan Anda sebagai upline. Tapi usahakan goalnya downline itu membantu goal Anda. Ya, oke. Setelah konsultasi bukan setengah ya. Setelah konsultasi, idealnya downline kita ini harus bertambah semangat ya. Jadi pikirkan kembali apa yang Anda katakan dan apa saja yang jangan Anda ceritakan. Kepada upline juga gitu. Jangan sampai upline Anda akhirnya juga males ketemu sama kita karena saben ketemu mesti ini, aduh, gitu ya. Ya, katakan hal-hal yang membuat downline atau upline Anda itu bersemangat. Upline itu perlu disemangati juga loh. Plan, saya melihat bisnis ini, plan, iki aku soge aku maring ini. Itu upline Anda kan semangat gitu. Ya, dia mau bekerja dengan orang yang siap kan. Kalau setiap ketemu sambat terus iki rek gitu ya. Upline kita itu bisa kena liver itu gara-gara kita ya. Dan ingat, kalau Anda punya masalah jangan curhat ke downline karena itu bunuh diri ya. Harus ngomong ke upline. Upline yang jadi tempat masalah larinya ke atas, bawa yang bersih-bersih saja. Ya. Pak, saya punya masalah pribadi. Sebaiknya saya konsultasikan ke siapa? Boleh nggak saya konsultasikan kepada crossline? Sebaiknya jangan. Boleh nggak saya downline? Bunuh diri. Ya, kepada upline itu jauh lebih aman. Tapi apakah semua harus saya konsultasikan kepada upline? Itu tergantung Anda sendiri. Ya, tergantung Anda sendiri. Ya, tetapi kalau Anda nggak yakin konsultasi kepada upline, yang nggak boleh itu kepada crossline atau ke downline itu nggak boleh ya. Sekali kita konsultasi ke downline, wis alamat itu ya. Gitu. Karena apa yang jelek di bisnis ini adalah duplikasi ya, gitu. Jadi kalau kita kepingin punya jaringan yang kuat, solid dan kompak ya seperti itu. Nah ini yang terakhir dari saya. Ini ada permainan angka, ya. Ini bisnis jaringan. Dari 150 daftar nama, 75 di presentasi, 50 yang di follow up, 25 orang yang join, 5 yang aktif, 1 yang jadi leader. Ini permainan angka. Kalau Anda lihat, ya konsep bisnis ini sebenarnya untuk menemukan orang yang tepat. Nah, jadi konsultasi itu kadang-kadang ya sudah ada angka-angkanya sebenarnya. Wajar nggak ada hasil maksimal, ya belum ketemu orang tepat. Nah, karena nggak pernah ketemu angka-angka kayak begini. Nah, ini data dari Eric Worre. Ya, kalau Anda lihat di Eric Worre, menurut Eric Worre ini ya, 70% agen atau distributor itu tidak melakukan apa-apa. Ini menurut Eric Worre, penelitian Eric Worre. 20% hanya social enrollment. Hanya ngerekrut 1-2 orang seumur hidup secara kebetulan.
Kalau nggak ibunya, ya adiknya misalnya. Ya udah itu toh. 5%-nya retailers, hanya fokus menjual produk dan merekrut 3-5 orang seumur hidup. Setelah itu stop. 3% recruiters, merekrut 6-9 orang seumur hidupnya. 2% super recruiters, merekrut lebih dari 10 orang. Mereka bisa merekrut 27 orang dalam 1 tahun. Nah, 2% inilah yang akan menghasilkan 70% dari omset kita. Jadi saya rasa begitu ya teman-teman, bahwa karena ini bisnis angka, sebenarnya semua kembali kepada kita. Kalau Anda menjalankan bisnis nggak ada hasil, nggak apa-apa. Yang penting lakukan terus, konsultasi terus, lakukan terus, konsultasi terus. Terus begitu. Yang penting kita terhubung dengan upline kita, itu luar dan dalam. Kalau kita selalu percaya dengan mentor kita, seandainya yang disarankan salah, itu karena kita salah bersama-sama. Itu jauh lebih baik daripada Anda benar, upline Anda yang keliru, orang lain salah, itu tambah repot. Lebih baik kita benar bersama-sama dan kita melakukan kesalahan bersama-sama karena kita maunya sukses bersama-sama. Bisa jadi strategi yang dibuat ke kanan itu keliru, tapi kita rame-rame memperbaikinya akan lebih cepat. Seperti yang dibuat oleh Pak Anderson hari ini bersama Pak Jenik. Kita bikin program Billionaires Club. Mungkin ada yang tidak efisien, mungkin ada yang tidak efektif. Tapi kalau kita lakukan secara masif dan kita yes man, pokoknya manut aja, ya nggak mungkin dong upline kita itu akan membiarkan kita untuk terlunta-lunta sampai nggak berhasil, itu nggak mungkin. Beliau pasti akan memikirkan lebih keras. Dan teman-teman, saya bersyukur saya punya upline kayak Pak Jenik. Ya, saya bersyukur punya mentor kayak Pak Jenik. Karena tanpa apa ya, saya sering memberi konsultasi sama tim saya. Teman-teman tahu nggak sih, nama Anda itu paling sering dibicarakan oleh upline Anda agar Anda sukses. Bener loh ini. Jadi teman-teman kadang-kadang merasa loneliness, merasa sendirian, Anda jangan berkecil hati. Upline kita itu seringkali gambar nama kita, mikirkan kita, sampai beliau itu speechless, ya apa caranya kita ini leveling up. Jadi kalau Anda belum berhasil, ya saya sarankan ayo kita fight bersama-sama. Tapi Anda jangan merasa sendirian, karena Anda tidak sendirian. Kita punya upline yang punya jiwa yang luar biasa, karena kalau tidak punya jiwa yang luar biasa, tidak mungkin beliau bertahan di bisnis seperti ini. Kita perlu selalu doakan upline kita dalam keadaan sehat walafiat, agar beliau selalu percaya dengan kita, karena orang yang paling berkepentingan di masa sekarang ini ya upline kita. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang nggak berkenan. Jujur ini saya sampaikan sebagaimana saya ngobrol sama tim saya. Karena saya kepingin teman-teman ini bisa percaya luar dan dalam. Grup 3 ini sebenarnya modalnya hanya modal trust, modal sayang dan modal cinta. Nggak ada modal yang lain. Modal happy, modal cinta. Kalau upline-nya punya cinta yang begitu luas dan downline-nya merasa happy, bukankah ini bisnis yang menyenangkan ya? Soal hasil itu relatif ya teman-teman ya. Punya bonus 10 juta, 5 juta itu relatif. Punya komisi 100 juta, seneng apa enggak itu ya relatif ya. Tapi kita belajarnya dari sekarang. Kalau sekarang saja dengan bonus 5 juta kita itu senang, bersyukur dan damai, maka bagaimana kalau teman-teman punya penghasilan seperti MDIT bintang 3, bintang 7 kayak Pak Anderson, wah Anda pasti akan jauh lebih bijaksana. Dan kebijaksanaan itulah yang akan membuat tim Anda merasa terayomi dengan baik. Latihannya dari sekarang. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Anderson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Iya, thank you banget Pak Alam ya. Luar biasa sekali sharingnya Pak Alam. Menginspirasi sekali dan banyak ya PR-PR buat teman-teman, buat kita juga untuk terus diingatkan lagi sama Pak Alam hari ini dengan topik konsultasi, terutama di era banyaknya ini ya teman-teman ya, goals yang teman-teman sudah set, tapi banyak juga teman-teman yang saya tahu goalsnya belum mencapai.
Nah, cuman hari ini teman-teman sudah mendapatkan vitamin ya, vitamin tambahan. Saya juga catat banyak sekali yang saya dapatkan. Thank you Pak Alam. Thank you kesediaannya untuk terus berbagi buat kita semua dan mengingatkan kita ya. Tentu bersama-sama kita pasti lebih baik lagi ya teman-teman ya. Dan tak henti-hentinya kita selalu bersyukur, mengucap syukur bahwa apapun yang kita lakukan sekarang bukan karena kita hebat, tapi karena memang kita punya orang-orang yang selalu mengingatkan kita, berada di samping kita, berada di mengayomi kita, dan terus pengen kita hidupnya lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan lebih baik lagi. Thank you teman-teman, thank you Pak Alam. Saya rasa banyak insight yang bisa didapat dari hari ini ya teman-teman ya. Ambil 1-2 poin yang teman-teman pengen lakukan dan pengen ubahkan untuk mengakhiri bulan Oktober ini dengan istimewa, terutama di bulan Desember nanti ya. Waktu sudah tinggal 7 minggu ya, kira-kira ya. Tinggal 7 minggu. Tidak terasa kita di akhir pada saat kita mulai kayaknya baru kick off gitu ya, kemudian sekarang kena pandemi, terus mendadak kita sudah sampai di penghujung seperti ini. Ya bersyukur kita punya kelas-kelas Billionaire Club dan Millionaire Club yang saya tahu nggak gampang buat teman-teman semua untuk jalankan ya. Saya tahu mungkin beberapa pengen nyerah gitu ya. Tapi ya percayalah kalau kita sama-sama kita bareng-bareng ya nggak ada sih yang nggak bisa kita lewati gitu. Ya percayalah kepada mentor-mentor Anda, ya mereka tahu kok apa yang mereka lakukan dan jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti menaruh kepercayaan kepada mereka. Ya. Saya rasa sesi ini luar biasa ya hari ini, malam ini. Pengen banget ya hari Jumat besok kita juga penuhi dengan Selasa kan teman-teman mengundang lagi ya di BTO ya. Ramaikanlah BTO, kemudian teman-teman pastikan di hari Jumat, saya mau mengingatkan untuk teman-teman, hari Jumat itu kita dibantu lagi sama Pak Nathan dengan menata ulang belief system, di mana teman-teman bisa membantu timnya untuk hadir, memastikan mereka hadir dan memastikan mereka akan dapat AHA gitu teman-teman. Jadi lakukan sesuatu juga untuk mereka supaya di akhir tahun ini, di akhir bulan ya, ini kan Oktober ya, benar-benar mereka bisa mencapai sebuah prestasi. Saya rasa hari Jumat ini terpaksa kita sedikit memaksa Pak Nathan kemarin ya, sedikit memaksa Pak Nathan untuk setelah berbagi di Core Vision, karena topiknya itu sangat penting buat tim kita semua, saya minta bantuan Pak Nathan untuk membagikan dan ditambah lagi bonus ada selling is simple-nya. Tentu ini sangat berguna lah untuk mengakhiri bulan Oktober dengan istimewa. Ya, manfaatkan betul-betul. Room kita hanya 1.000. Saya tahu member kita lebih dari 1.000 ya. Member kita tuh banyak loh teman-teman loh. Cuman ya seperti yang dibilang sama Pak Alam tadi, kalau dihitung jumlahnya tersaring, ya tinggal yang ada di sini 85 ini yang kira-kira 20% yang benar-benar aktif ini yang bisa membuat 100 miliar itu yang ini gitu. Yang lain ya bumbu-bumbu penggembira ya. Ya Anda ini yang bisa menciptakan angka-angka itu. Ya. Tapi pastikan teman-teman, karena saya tahu goal tahun depan teman-teman juga mau bertumbuh, mau bertambah manpower dengan berlipat-lipat, otomatis teman-teman perlu hari Jumat ini. Ini penting sekali. Ya. Kemudian pastikan teman-teman bawa sebanyak mungkin ya. Saya nggak tahu teman-teman mau komit bawa berapa banyak, boleh chat di sini nggak? Karena saya tahu teman-teman adalah key leader semua yang ada di sini. Ya, boleh nggak teman-teman sambil ngechat, udah dihitung manpower-nya berapa, ya, dan Jumat ini teman-teman mau bawa berapa? Orang-orang yang belief system-nya mau di-upgrade, dibantu di-upgrade oleh speaker kita Pak Nathan ya. Berapa banyak boleh di-chat nggak? Pak Alam yang sudah mulai 50 orang dari unit ya, 15 burun siak dari unit Pak Joko 8 orang,
40 dari unit. Oh, Pak Imam aja 40 dari unit, luar biasa nih Pak Imam. Pak Samsu 17, Bu Nina dengan 7, Pak Oji dengan 25, Pak Dedek dengan 5 orang, Bu Ahwi dengan 15, Pak Adiguna 10 dari unit, Pak Andre 40 dari unit, 10, 10, 10, 17, 15, 10, Pak Ipegun 10, 10. Make sure ya teman-teman ya, kita fullin 1000 ya, bila perlu sampai nggak muat itu tempat 1000. Manpower teman-teman banyak kok, saya tahu ya, dari antara yang sudah tertulis di sini, itu masih, coba teman-teman besok ya, mulai besok udah fokusnya ke sana, fokusnya ke edifikasilah acara hari Jumat. Ya. Bersyukur bisa membuat 50 manpower dari tim. Ya. Siapkan YouTube. Ide, saran dari Pak Diki ya. Oke, saya rasa tinggal penuhin goal ini, ya, informasikan, pantau ke mentor Anda, pastikan angka-angka ini masuk di dalam goal Anda juga, ya. So Jumat kita bisa membuat sebuah gerakan baru yang masif di situ dan membantu benar-benar teman-teman bisa finish strong sampai ke penghujung akhir tahun Desember ini, ya. Teman-teman, tak henti-hentinya kita selalu inovasi, mengingatkan, membuat satu pertemuan, berbagi. Teman-teman manfaatkan, dan kami butuh Anda semua untuk support acara ini. Kami butuh Anda juga untuk berbagi. Kami butuh Anda untuk level up. Ya, Anda level up, Anda semangat, spirit itu yang luar biasa kita butuhkan, dan siap-siaplah berbagi kepada kita semua ya. Oke? Thank you banget buat sharingnya teman-teman semua, top 3 tadi. Thank you banget sharingnya dari Pak Alam, dan thank you juga dari Pak Jenik ya, sudah sama-sama dengan saya untuk membuat acara Billionaire Club ini menjadi sebuah event yang terus-menerus kita akan upgrade satu sama lain. Mungkin Pak Jenik mau kasih tambahan, Pak, silakan Pak Jenik. Sebelum kita tutup, Pak. Sudah, Pak. Saya jadi murid yang baik dulu, Pak. Cukup ya Pak Jenik ya. Maunya jadi murid terus, padahal ini mentor luar biasa, ini maunya jadi murid terus. Thank you ya Pak. Thank you Pak Alam. Saya kembalikan ke host kita, Bu Sri. Thank you Bu Sri Mulyana untuk malam ini. Thank you teman-teman semua untuk kesediaannya. Kita kasih applause lagi ya buat Pak Alam ya. Thank you ya Pak Alam. Oke. Saya mengucapkan terima kasih sekali ya, teman-teman juga pasti sama ya, sangat berterima kasih sekali untuk sharingnya dari semua teman-teman, dari para leader, dari para mentor. Saya mendapatkan banyak sekali ilmu pada hari ini, dan yang pastinya saya merasa bersyukur sekali dan bahagia sekali berada di komunitas New Vision. Saya punya mentor-mentor yang sangat luar biasa, saya punya leader juga yang sangat luar biasa, yang selalu sama tadi seperti Pak Alam bilang, mungkin leader-leader kita selalu menyebut nama kita dalam setiap jurnal syukurnya, dalam setiap doanya. Yang itu yang saya rasakan juga. Dan saya percaya para leader, para mentor kita akan selalu menjaga kita, selalu membimbing kita dengan baik. Dan saya mengucap syukur sekali untuk semuanya, untuk sharing hari ini. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin acara hari ini Billionaire Club sudah selesai. Jangan lupa seperti tadi kata Pak Henderson, undang sebanyak-banyaknya orang ke acara Business Talk besok dan ke acara Road to Core hari Jumat. Demikian saja pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, selamat malam semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat malam semuanya. Malam. Thank you. Good night. Terima kasih, Pak Alam, Henderson. Daily Booster. Daily Booster. Salam, terima kasih. Daily Booster. Salam. Remember Daily Booster. Semuanya. Nanti aku kirimin data-datanya, nanti diisi ya.